Sebuah goa di Ngreco Pundong Bantul, Yogyakarta menyimpan sejarah Keraton Mataram. Konon, goa ini dibuat hanya dengan tempurung kelapa. Adanya arca dan sendang yang dipayungi beberapa pohon randu yang telah berusia puluhan tahun menambah kesan angker di tempat ini. Bisa ceritakan tentang sejarah Gua Sunan Mas itu apa sih? Kenapa dinamakan Sunan Mas itu? Sunan Mas itu cerita yang paling mudah itu karena untuk pelarian atau untuk persembunyian Amangkurat 3 atau 2 ini kan gua ini bikinan, jadi dari tempurung batok itu katanya bikinnya. Sembunyi dari siapa? Dulu kan masih bertentangan lah dengan kerajaan Belanda. Tentang peziarah ya, orang-orang spiritual yang mengadakan kegiatan di sini atau pengunjung yang mengunjungi tempat ini, pernah ada nggak bagi mereka punya pengalaman gaib seperti kesurupan atau apa? Macam-macam yang di sini ya. Ada yang ada permintaan ingin kaya dan sebagainya, ada. Terus ada yang percaya itu air sendang itu untuk awet muda itu ada keyakinan itu, karena sering yang datang sini mau mandi, minta izin, mau minta air untuk niatnya tertentu. Gua Sunan Mas, salah satu tempat wisata di Dusun Ngerjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Konon di sini merupakan tempat pertapa dari keturunan Amangkurat II. Bahkan di sini pula sering terjadi fenomena-fenomena gaib yang ada muncul di sini. Pak Hakim, bagaimana menurut Pak Hakim mengenai Gua Sunan Mas ini? Ya, menarik ya Mbak ya. Di Kabupaten Bantul ini ya ada gua peninggalan yang menurut sejarah itu pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian atau tempat semedi salah satu dari Raja Mataram, yaitu Amangkurat III ya. Selain itu juga gua ini kerap dijadikan sebagai tempat sugihan, minta-minta kepada sang penunggu, sang penguasa di tempat ini. Ini sebenarnya menarik untuk diungkap. Sebenarnya ada apa sih, ada misteri apa yang berada di lokasi ini? Sebenarnya gua ini nggak cukup luas ya. Lingkaran diameternya itu nggak cukup luas. Cuma memang gua ini menyimpan banyak misteri. Pertama, selain dari Amangkurat III yang melakukan ritual di sini, semedi juga masyarakat setempat kita yang tidak sedikit mereka melakukan aktivitas di sini. Bisa menghadap ke sana karena di sini ada sosok makhluk. Bisa ini, tangannya bisa merasakan adanya energi makhluk. Mana sih di sini? Bisa dapat gambaran siapa dia? Saya cuma kayak gambarannya cuma cahaya-cahaya, tapi kayak berbentuk muka. Tapi mukanya juga cuma kayak muka menyerupai manusia juga. Jadi tempat di depan kita ini ada seorang laki-laki yang udah berumur, usia manusia itu sekitar 60 tahun gitu. Nah, dia ditugaskan untuk menjadi perantara. Jadi kalau bahasa manusia itu sebagai kuncian alam gaib yang kemudian disampaikan kepada makhluk-makhluk yang memang berkeliaran di tempat ini. Tapi wujudnya sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Nggak ada bukan bentuk yang menyeramkan. Posturnya hampir sama seperti kita, seperti manusia, berpakaian ala Jawa dan lain sebagainya. Interaksi kami mulai. Mantap Gunawan. Bisa turun dulu nggak? Kita cerita dulu ya. Turun dulu ya. Kita ngobrol di bawah, nanti saya jelaskan. Kita ngobrol di bawah. Anda siapa ini? Apa itu? Udah di bawah aja. Kita udah tahu kerak ya. Iya. Kerak ya. Udah turun ya. Anda penghuni pohon ini? Pohon besar-besar. Anda tahu Gua Sunan Mas? Bos, Ya. pas jalan
Tempat? Sunan Amangkurat Emas. Itu persinggahan dari mana memangnya? Iya, maksud persinggahan itu apa sih? Sembunyi Sembunyi dari apa dia? Belanda. Belanda. Memang kenapa harus Di sini aja Sini aja susah dialog kalau di atas. Kenapa dia harus bersembunyi di gua? Obar-obar. Emang siapa sih Amangkurat itu? Amangkurat Mas itu siapa sih dia? Sampai dicari-cari atau dia bersembunyi di tempat ini dari Belanda? Emang dia siapa? Aku takut menceritakannya. Oh, Ini salah. Nanti enggak. aku dimarahin. Emang gua itu bikinan orang atau alam? Gua ini dulu dibuat oleh murid Amangkurat untuk penginapan Amangkurat karena diubar-ubar oleh seorang Belanda. Lalu disebutlah gua Sunan Emas hingga sekarang. Tapi Anda tahu alasan beliau kenapa dikejar-kejar oleh pihak Belanda? Anda tahu alasannya? Ingin dibunuhnya. Sampai kapan Amangkurat Mas itu tinggal di tempat ini? Apa beliau juga mati di sini? Beliau mati tidak di sini, di luar. Dan menurut cerita yang berada di tengah masyarakat bahwa lokasi ini merupakan pemukiman makhluk gaib. Memang apa sih yang mereka lakukan dalam satu kampung itu? Apakah sama dengan manusia? Iya. Iya. Apa yang mereka lakukan? Mengganggu manusia kah? Atau hanya menetap saja tinggal? Ya kadang-kadang mengganggu juga manusia. Kenapa mengganggunya seperti apa memang? Iya. Masuk ke manusia lain. Alasan bagi Anda merasuki manusia itu apa sebenarnya? Dilihat pikirannya sedang melayang keluar dari kendali. Anda memang bisa membaca pikiran dan hati. Ya kalau hatinya kosong kelihatan. Ada alasan-alasan tertentu nggak sih Anda memasuki tubuh seseorang? Anda harus merasuki tubuh seseorang. Agar dia itu tahu bahwa di tempat ini tidak boleh sembarangan masuk. Memang sopan santun yang Anda mau tuh yang bagaimana? Selayaknya sebagai manusia bagaimana? Anda kan tahu tentang gua Sunan Mas yang ada di sana. Kenapa sih banyak orang melakukan tirakat sampai detik ini? Apa sih yang mereka cari? Apa yang menjadi niat mereka datang ke gua itu? Ada yang tujuannya baik, ada yang tidak. Anda tahu tentang adanya 2 sendang di bawah sini? Kenapa sih ada 2 sendangnya, nggak 1 atau 3? Aku takut Kenapa takut? tidak diizinkan bercerita banyak. Ada hubungannya nggak sih dengan gua Sunan Mas itu? Ini terlebih dahulu, baru itu. Anda tahu nggak sih nama asli dari Sunan Mas sendiri? Nama aslinya itu kan julukan saja. Aku takut Kenapa? nanti aku dimarahi. Ya udah, Anda keluar ya. Aku tinggalkan di sini. Dirasa cukup, mediator disadarkan. Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di 2 Dunia.